Ada nggak sih kayak kegiatan atau event yang dekat-dekat ini yang mau diikutin sama UKM? Untuk event yang dekat, saya besok kebetulan tanding. Wah, besok banget ini. Besok dari Kamis sampai Minggu. Wow, Di Sport padat Jabar, ya. Arca Manik. Oh, oke. Ya. Itu tingkat apa tuh? Saya tuh ke Jurda. Saya mewakili kota Cirebon. Tapi dibalik ke produktifannya tadi, apa sih boleh dikasih tahu ke teman-teman di rumah pencapaian-pencapaian yang sudah diraih dari UKM Pencaksilat? Nah, untuk pencapaiannya tuh ini yang paling buat saya terharu tuh ada di Siaran edukatif ringan dan unik. Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Nay, host magang di sini yang kebetulan lagi ditemenin sama kakak-kakak kece dari UKM Pencaksilat. Boleh nih Kak, kenalan dulu sama teman-teman di rumah. Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Dika Pratama Rahmat dari Prodi Informatika angkatan 2022. Oke, Kak Dika ya? Ya, Dika. Oke Kak Dika, aku pengen ngobrol nih dikit-dikit tentang UKM Pencaksilat. Ya. Apa sih UKM Pencaksilat itu dan sejak kapan didirikannya di Unibi? Nah, untuk UKM Pencaksilat itu adalah wadah untuk mahasiswa untuk mengembangkan atau ingin memiliki minat bakat dalam bidang non akademik. Nah, untuk didirikannya itu pas saya masuk PKKMB. Nah, saya kebetulan nih lihat nih di apa sih namanya tuh yang UKM nampil gitu. Iya, nah, iya. Saya Penampilan UKM. Ya, penampilan UKM. Saya tuh dia tuh nggak ada. Kok silat nggak ada ya? Sedangkan saya pengen silat gitu. Oke. Nah, jadi sedangkan terinspirasi. Ya, dari dulu. Cuman pas ada kebetulan teman satu kelompok emang sudah berpengalaman di pencaksilat, ingin juga ikutan di Unibi itu supaya ada UKM pencaksilat. Oke, Ya, jadi sebelumnya lahirlah ya. UKM ini. Nah, kebetulan saya ketemu sama Akang Taufik tuh, yang namanya Kang Isya tuh, yang Iya. tahu kan? Iya, tahu. Ya, kebetulan dia juga anak silat juga. Nah, saya sebelumnya nggak tahu dia anak silat, cuma pengen ngobrol, pengen ngadain, ternyata dia juga anak silat. Nah, dari situlah kebentuknya. Nah, dimulainya itu ketika sudah PKKMB di 2 Oktober 2022, pas beres PKKMB langsung latihan, pas Jadi itu dia sejarah singkat berdirinya pencaksilat ini. Oke, tapi apa sih Kak bedanya pencaksilat sama seni bela diri lainnya? Nah, untuk perbedaannya tuh yang saya tahu ya, untuk pencaksilat itu menggunakan biasanya bela diri yang menggunakan rasa. Rasa? Iya. Oh, Jadi rasa. dirasa. Gimana tuh? Oh, dirasain. Dirasain. Jadi kalau misalnya orang lain pakai power, kita rasain nih. Powernya kemana? Ya, powernya kemana? Iya. Untuk yang saya tahu cuma segitu aja. Iya. Tapi kapan sih kegiatan rutin atau agenda-agenda dari UKM Pencaksilat ini? Untuk kegiatan rutin sih untuk sekarang ya, baru latihan biasa. Cuman rencana tuh pengen latgab, cuman anak-anaknya banyak. Ada yang susah. Ya, maksudnya susah tuh bukan susah, nggak mau latihan, bukan. Ada tugas yang harus dikerjakan. Waktunya lah ya, belum pas. Biasanya hari apa tuh latihannya? Untuk latihan sekarang tuh rencana tuh Selasa sampai Jumat. Awalnya Rabu Jumat doang. Cuman Selasa sampai Jumat karena mempersiapkan buat di bulan Agustus ada pertandingan. Oh, ada pertandingan di bulan Agustus. Sangat produktif ya UKM ini. Tapi dibalik ke produktifannya tadi, apa sih boleh dikasih tahu ke teman-teman di rumah pencapaian-pencapaian yang sudah diraih dari UKM Pencaksilat? Nah, untuk pencapaiannya tuh ini yang paling buat saya terharu tuh ada di IPSI Cup Kota Cimahi. Karena walaupun di sana cuma mendapatkan 2 perunggu, tetapi Berkesan. Sangat berkesannya tuh saya bisa melawan, saya juga ya, walaupun saya kalah di awal juga, bisa ngelawan yang mewakili Sumatera Utara. Wah, mewakili provinsi ya. Sumatera Utara. Ya. Keren Di lain-lain juga pernah ngelawan TNI AD juga. Wow. Ya, jadi walaupun nggak punya medali, yang penting kita punya pengalamannya gitu untuk melawan anak silat yang tingkatnya di atas gitu. Keren banget UKM ini. Ada nggak sih kayak kegiatan atau event yang dekat-dekat ini yang mau diikutin sama UKM? Untuk event yang dekat, saya besok kebetulan tanding. Wah, besok banget ini. Besok dari Kamis sampai Minggu. Wow, di Sport Jabar, ya. Arca Manik. Oke. Itu tingkat apa tuh? Saya tuh ke Jurda. Saya mewakili kota Cirebon. Kota Cirebon. Ya, mewakili kota Cirebon, tapi khusus
perguruan periksa diri aja. Dan nanti di Agustus Bandung Open di Gorkoni Jalan Jakarta di Kircon ke belakangnya lagi. Padat ya, padat banget kakak ini. Tapi dibalik semua keproduktifan dan juga tadi penghargaan-penghargaan yang didapat, apa sih tantangan terbesar dari UKM Pencaksilat ini? Untuk diri saya pribadi, buat UKM ini adalah mempertahankan ini apa sih anggota-anggotanya. Jadi terkadang tuh anggota tuh ada yang kurang pede, ada malu-malu. Jadi gara-gara jarang latihan malu. Padahal kalau untuk diri saya pribadi, yang apa jangan latihan karena kan pasti ada alasannya gitu. Nggak mungkin tiba-tiba ngilang, nggak ada gitu. Cuman saya yang di saya kuranginya itu di situnya pendekatannya aja gitu. Karena kurang pede juga ya dari merekanya sendiri. Oke. Tapi gimana sih cara open recruitnya gitu dari UKM ini? Kalau sebenarnya kan dulu kan kalau di PKKMB tuh dari apa sih penampilan UKM langsung datang ke tenan. Iya. Nah kalau untuk sekarang sebenarnya langsung ke saya juga bisa. Langsung ngobrol ke humas atau enggak intinya ke teman-teman silat juga langsung aja bisa nggak apa, jadi nggak usah malu-malu. Jadi rata-rata tuh malunya tuh gini Kak, karena nggak punya basic, saya tuh nggak punya basic silat, saya tuh emang nggak punya disebut nggak ada keberanian gitu, keberanian buat bertarung atau itu ya. Sebenarnya nggak apa-apa, saya juga dulu juga gitu sama. Cuman karena saya ingin berubah, ya saya juga bisa, jadi bisa kayak gini gitu. Jadi teman-teman yang mau gabung jangan malu-malu, langsung aja cari A ini. Carilah A ini. Tapi oke. Waktu itu kan sempat pandemi juga. Terus susah juga tadinya buat dapetin waktu latihan barengnya. Tapi gimana sih solusi kedepannya biar itu tuh bisa terrealisasikan dan berjalan gitu? Untuk kedepannya saya ingin lihat dulu nih jadwal anak-anaknya nih. Kebanyakannya yang banyak aja. Kalau misalnya emang susah banget ngaturnya, karena kadang-kadang masa yang banyak jadi kalah sama yang satu gitu. Satu yang nggak bisa semuanya nggak jadi gitu. Ya, setidaknya saya mencarinya yang banyaknya dulu. Banyaknya bisanya kapan? Oke, langsung itu jadi harinya. Ya. Jadi gitu ya langkah ke depan. Oke Kak, jadi ini juga merupakan pertanyaan terakhir buat perbincangan kita hari ini. Mbak ini kasih harapan buat UKM Pencaksilat ke depan. Nah, untuk kedepannya UKM Pencaksilat saya berharap bisa ada yang bisa mewakili kabupaten, kota ataupun provinsi, bahkan sampai mewakili Indonesia juga. Itu harapan saya kedepannya UKM Pencaksilat ini. Itu dia harapannya, semoga terrealisasikan ya. Amin. Oke, tadi aku udah ngobrol sama kakak dari UKM Pencaksilat, tapi aku pengen ngasih tahu nih ke teman-teman di rumah semua yang lagi nonton, kalau PMB Unibi Gelombang 2 resmi dibuka mulai tanggal 13 Mei sampai dengan 31 Agustus. Jangan lewatkan kesempatan buat daftar dan dapetin spesial diskon dari karena Unibi lagi disnatalis kebetulan. Dan juga aku mau ngucapin makasih nih Kak karena udah berbagi ilmu dan juga pengalamannya ke aku dan juga teman-teman di rumah semuanya. Dan juga ke teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tinggalin komentar buat ngasih saran next episode podcast ini. Dan juga makasih buat kakak-kakak kru di belakang. Aku Naila sebagai host, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.